Informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke. Yang soal Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini ya memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, pembimbing akademik. Itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Ijazah Jokowi, topik yang dulu dianggap tabu, kini menjadi sorotan tajam. Dan kali ini terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang bisa diabaikan. Semuanya bermula dari Bambang Tri dan Sugi Nur, seorang warga biasa yang berani menyuarakan hal yang dianggap gila, ijazah Presiden Jokowi palsu. Ia bahkan bersumpah muhabalah, sumpah dalam keimanan untuk membuktikan ucapannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menyebar berita bohong tentang ijazah Jokowi. Dan yang paling aneh, dari dulu hingga kini, ijazah asli Jokowi tak pernah benar-benar ditunjukkan ke publik untuk membuktikan klaim bahwa Bambang Tri menebar berita hoax atas ijazah Jokowi. Akrobatik hukum di sini seolah dipertontonkan, para tersangka lalu dipenjara dengan tanpa pembuktian sama sekali bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar asli. Harapan rakyat melihat ijazah Jokowi yang asli di persidangan seolah menjadi mimpi sunyi. Waktu pun bergulir hingga pada 2021, kelompok TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun gugatan mereka ditolak dengan alasan materi tidak memadai atau pengadilan dianggap tidak berwenang. Padahal yang dipersoalkan adalah keabsahan dokumen akademik seorang kepala negara. Apakah ini bukan urusan serius? Rakyat seolah dilarang bertanya tentang ijazah Jokowi. Rakyat pun digiring harus percaya bahwa fotokopi ijazah Jokowi yang kala itu beredar di internet itu adalah asli. Dan rakyat wajib percaya tanpa terkecuali. Titik. Masuk ke awal 2025, publik pun kembali digegerkan oleh analisis dari seorang alumni UGM yang bernama Rismond Hasiholan Sianipar. Sebagai orang yang berkutat di dunia digital serta analisis forensik, Rismond pun lalu mengurai satu persatu kejanggalan yang ada dalam ijazah Jokowi. Mulai dari font yang tidak konsisten, stempel warna yang tidak lazim, hingga foto wajah yang tidak identik. Analisis Rismond ini kemudian didukung oleh tokoh-tokoh lain seperti Roy Suryo serta Dr. Tifah yang dengan lugas menyebutkan ada sesuatu yang tidak beres pada ijazah dan skripsi mantan Presiden Jokowi. Polemik ijazah ini pun kembali memanas. Lalu TPUA, Rismond, Roy Suryo dan Dr. Tifah menggeruduk kampus UGM. Tujuannya cuma satu, meminta klarifikasi. Dan disinilah titik puncak dimulai. Ternyata terbukti, skripsi Jokowi tidak memiliki lembar pengesahan. Dalam skripsi Jokowi tidak ada tanda tangan pembimbing. Dan yang paling mengejutkan, nama Kasmujo yang katanya dosen pembimbing Jokowi justru hilang dari skripsi. Padahal Jokowi sendiri pernah menyebut bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Dan ini benar-benar sebuah kontradiksi terang-terangan yang tak bisa dianggap biasa. Dan saat polemik makin besar,
Alih-alih memberikan klarifikasi, Jokowi pun justru melaporkan kelima orang yang telah dianggap menghina dirinya ke Polda Metro Jaya. Mantan presiden ini merasa telah dihina sehina-hinanya. Tapi lalu publik bertanya, mengapa tidak dibuktikan saja dengan sederhana? Tunjukkan saja ijazahnya, buktikan kebenarannya. Dan kenapa harus repot-repot memenjarakan? Berangkat dari bukti-bukti skripsi Jokowi yang tidak memiliki lembar pengesahan, tidak ada tanda tangannya pembimbing, inilah video lawas Jokowi di tahun 2017 yang mengatakan Pak Kasmudjo adalah dosen skripsinya, lalu kembali viral di media sosial. Tapi kemudian Jokowi membantah bahwa Pak Kasmudjo adalah bukan pembimbing skripsinya, tapi beliau adalah pembimbing akademiknya. Yang soal Pak Kasmudjo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmudjo ini ya memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmudjo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, pembimbing akademik. Dan mungkin demi mengkonfrontir dan mengkondisikan keadaan, Jokowi lalu mengunjungi Kasmudjo di rumahnya. Entahlah apa ada deal-deal dalam pertemuan itu, tapi yang jelas Kasmudjo dan Jokowi telah bungkam 1000 bahasa. Dalam video pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya siap melakukan bantuan hukum ke Kasmudjo jika diperlukan. Dan lama berselang, lalu datanglah pengakuan paling mengejutkan dari Kasmudjo yang dulu disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Di sini pun Kasmudjo akhirnya bersuara. Disinilah saksi kunci ini mulai berbicara, seolah dirinya takut. Di sela usianya yang sudah menua, beliau pun takut melakukan kesalahan yang besar terhadap bangsanya. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ia bukan dosen pembimbing akademik Jokowi, bukan pula pembimbing skripsinya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak? Salah itu. Saya baru 3B tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Mau konfirmasi aja Bu, tadi kan Pak Kasmudjo mengatakan bahwa Pak Kasmudjo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmudjo pembimbing akademik itu salah juga Bu? Salah. Ya, salah itu enggak pembimbing akademik. Pak bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Oh ya. Dan tak lama kemudian, saksi baru mulai bermunculan. Bitor Suryadi, salah seorang yang dulu adalah relawan garis keras Jokowi, yang juga kader senior dari PDI Perjuangan ini, lalu mengatakan bahwa ijazah Jokowi hanyalah cetak ulang dari Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat, lokasi yang bahkan tidak lazim untuk percetakan dokumen akademik resmi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012 Pak? Ya.
Bagai geledek di siang hari, pernyataan kader senior PDIP ini pun membuat kubu Jokowi seperti kalang kabut. Apalagi pernyataan Betor Suryadi ini seolah seperti ada benang merah atas terbakarnya pasar Pramuka pada 2 Desember 2024. 50 kios pun ludes terbakar. Di sini pun lalu ada dugaan atau isu dari masyarakat bahwa terbakarnya pasar tersebut adalah pemusnahan barang bukti. Dan isu ini pun lalu berkembang liar di tengah masyarakat. Mereka menarik korelasi antara kebakaran yang terjadi dengan apa yang disampaikan oleh Betor. Jika benar ijazah Jokowi dicetak di pasar Pramuka, maka kebakaran itu bisa jadi bukan sekedar musibah, tapi sebuah upaya penghapusan barang jejak dan bukti. Dan satu hal lagi, saat menjadi wali kota Solo, gelar Jokowi kerap ditulis sebagai Dr. Andes. Tapi kemudian saat melaju di Pilgub DKI, gelarnya pun mulai berubah menjadi insinyur. Tentu ini bukan sekedar persoalan penulisan, tapi menyangkut syarat administratif serta verifikasi pendidikan dari seorang pemimpin daerah hingga nasional. Dan dari rentetan peristiwa inilah lalu muncul 3 argumen di masyarakat. Yang pertama, ijazah Jokowi memang asli karena kepolisian sudah klarifikasi walaupun ijazah Jokowi hingga hari ini masih menjadi hantu yang penuh misteri. Argumen yang kedua adalah Jokowi tak punya ijazah tapi pernah kuliah di UGM. Argumen ini mengatakan bahwa Jokowi memang pernah kuliah di UGM. Itu dibuktikan dengan beredarnya foto-foto yang menggambarkan bahwa Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi sayangnya, Jokowi tak sampai lulus atau di DO. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Jokowi sendiri di tahun 2013 yang menyatakan bahwa IPK-nya di bawah 2. Dan argumen yang ketiga, ijazah Jokowi itu palsu, dibuat di pasar Pramuka Salemba ketika dirinya mendaftarkan diri sebagai Cagup DKI. Hal ini pun semakin dikuatkan dengan bergantinya gelar Jokowi dari Dr. Andes ketika menjabat wali kota Solo menjadi insinyur ketika menjadi gubernur DKI. Itulah kenapa disinilah lalu publik banyak mendesak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya ke publik agar opini-opini liar bisa diredam dan tidak terjadi kegaduhan yang lebih besar atas polemik ijazah Jokowi ini. Tapi jika Jokowi tak berani menunjukkan dengan alasan agar tidak terjadi chaos seperti yang dikatakan pengacaranya, menurut saya bahkan dengan ketidakberanian Jokowi inilah kegaduhan ini akan selalu terpelihara dan akan berkepanjangan. Kita ini memang bukan hakim, tapi sebagai rakyat kita punya hak untuk tahu. Karena ini bukan cuma soal pribadi, ini soal kepemimpinan nasional. Jadi sangat wajar rakyat ingin tahu dan berhak untuk tahu. Karena Jokowi pernah menjadi kepala pemerintahan yang telah membuat banyak kebijakan untuk rakyat di negeri ini. Terima kasih sudah menyimak video ini.